Selamat siang teman-teman, kembali bersama kami dalam Lensa. Fokus utama kita pada hari ini, analisis mendalam mengenai peran Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau disingkat CSTO dalam meredam krisis yang melanda Kazakhstan pada Januari 2022. Kerusuhan yang dimulai dari kenaikan harga bahan bakar ini dengan cepat berubah menjadi kekerasan politik, memaksa Presiden Kassym-Jomart Tokayev meminta bantuan militer dari aliansi pimpinan Rusia tersebut. Intervensi CSTO di Kazakhstan menjadi penugasan kolektif pertama sejak organisasi ini berdiri. CSTO yang beranggotakan Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan memiliki mandat untuk menjamin keamanan kolektif para anggotanya. Namun, permintaan bantuan oleh Presiden Tokayev diajukan atas dasar ancaman teroris dari luar, sebuah klaim yang menimbulkan perdebatan. Untuk merangkum peran krusial CSTO dalam peristiwa ini dan menyimpulkan apa artinya bagi masa depan regionalisme Rusia, mari kita dengarkan pandangan dari saudari kita, Saudari Clara. Silahkan untuk Saudari Clara. Terima kasih Alia. Secara kesimpulan, intervensi CSTO di Kazakhstan 2022 adalah momen penting yang menunjukkan organisasi ini hidup dan berfungsi sebagai alat keamanan regional Rusia. Namun, peran ini bersifat selektif dan politis. Yang pertama, CSTO berhasil mencegah keruntuhan rezim Tokayev, menunjukkan komitmen Moskow terhadap sekutunya. Yang kedua, operasi ini menggarisbawahi asimetri kekuatan dalam CSTO, di mana Rusia berperan sebagai penentu. Dan yang terakhir, ini memperkuat narasi Kremlin bahwa mereka adalah satu-satunya penjamin stabilitas di Asia Tengah. Bahkan ketika intervensi itu sendiri berpotensi melanggar norma kedaulatan non-intervensi CSTO. Peristiwa ini mengirimkan pesan kuat ke Barat dan negara-negara tetangga bahwa Rusia tidak akan membiarkan ketidakstabilan di zona pengaruhnya. Baik, terima kasih Clara atas analisisnya. Dengan demikian, peran CSTO di Kazakhstan tidak hanya meredam kerusuhan, tetapi juga membentuk ulang persepsi kita tentang alat keamanan regional Rusia. Terima kasih, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah politik pemerintahan Rusia yang akan mencoba membahas sedikit mengenai hubungan internasional dan dinamika regional di kawasan. Mari simak videonya bersama-sama. Ketika kita berbicara tentang hubungan internasional di kawasan Eurasia, satu hal yang selalu muncul adalah peran besar Rusia dalam membentuk dinamika regional. Bagi Rusia, regionalisme bukan sekedar proyek kerjasama, ia adalah strategi untuk memastikan kawasan di sekitar perbatasannya tetap stabil, aman, dan selaras dengan kepentingannya. Pemahaman ini berakar pada pengalaman sejarah yang panjang mulai dari era Kekaisaran Rusia, masa Uni Soviet hingga Rusia modern di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Dari perspektif Rusia, kawasan Eurasia dipandang sebagai lingkungan strategis yang menentukan masa depan keamanan nasionalnya. Negara-negara seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia, dan Belarus bukan hanya berkedudukan sebagai negara-negara tetangga, melainkan mereka juga bagian dari apa yang disebut sebagai Near Abroad atau wilayah yang secara historis, sosial, dan ekonomi sangat terkait dengan Rusia. Karena itu, segala perubahan politik, konflik internal, atau campur tangan kekuatan eksternal di kawasan tersebut dipandang langsung berdampak pada stabilitas Rusia. Regionalisme bagi Moskow adalah instrumen politik dan keamanan untuk mempertahankan sphere of influence tersebut. Melalui integrasi ekonomi, kerjasama militer, dan hubungan diplomatik yang erat, Rusia berusaha memastikan bahwa negara-negara di sekitarnya tetap berada dalam orbitnya. Konsep regionalisme ini sangat berbeda dari model integrasi Eropa yang lebih liberal dan institusional. Rusia memandang regionalisme bukan untuk mempromosikan demokrasi atau nilai universal, tetapi untuk menjaga stabilitas, mengendalikan ancaman, dan mempertahankan pengaruh geopolitik. Dalam aspek keamanan, Rusia melihat kawasan Eurasia sebagai wilayah yang rentan terhadap berbagai ancaman.
mulai dari ekstremisme, terorisme, lintas batas, peredaran narkoba, ketegangan etnis, hingga pergolakan politik. Selain itu, Rusia juga khawatir terhadap pengaruh Barat terutama NATO dan Amerika Serikat yang dianggap sebagai dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan di kawasan. Oleh karena itu, Rusia menganggap bahwa membentuk sistem keamanan kolektif di kawasan pasca Soviet adalah langkah yang penting dan strategis. Satu pilar utama dari strategi keamanan ini adalah CSTO atau Collective Security Treaty Organization. CSTO merupakan organisasi keamanan regional yang dibentuk pada tahun 2002 dengan anggota utama seperti Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia, dan Belarus. Secara konsep, CSTO bisa dilihat sebagai versi Eurasia dari aliansi militer, meskipun dengan karakteristiknya yang berbeda dari NATO. CSTO memiliki tujuan utama, menyediakan mekanisme pertahanan kolektif, melakukan latihan militer bersama, memperkuat pertukaran intelijen, dan merespon ancaman yang mengganggu stabilitas regional. Aturan kuncinya adalah Collective Defense Clause. Serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Namun implementasi prinsip ini tidak selalu konsisten dan seringkali dipengaruhi oleh konteks politik masing-masing negara anggota. Meski secara teori tampak solid, CSTO menghadapi berbagai tantangan yang membuat efektivitasnya sering dipertanyakan. Tantangan pertama adalah ketergantungan besar pada Rusia. Sebagai negara paling kuat secara militer dan ekonomi, Rusia mendominasi arah kebijakan organisasi. Hal ini membuat beberapa negara anggota merasa CSTO lebih mewakili kepentingan Moskow daripada kepentingan kolektif seluruh anggota. Tantangan kedua adalah perbedaan ancaman di antara negara-negara anggota. Misalnya ancaman terorisme di Asia Tengah tidak sama dengan tekanan politik yang dihadapi Belarus atau konflik Armenia, Azerbaijan di Kaukasus. Ketidaksinkronan ini membuat CSTO sulit mengambil keputusan bersama yang efektif. Tantangan ketiga adalah kurangnya legitimasi internasional. Banyak negara di luar kawasan melihat CSTO sebagai instrumen politik Rusia, bukan organisasi keamanan netral. Situasi ini membuat CSTO sering berada dalam posisi defensif di mata dunia. Semua tantangan tersebut mencapai puncaknya pada peristiwa kerusuhan besar di Kazakhstan pada Januari 2022. Demonstrasi yang awalnya dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar berubah menjadi kerusuhan yang meluas, mencakup penyerangan gedung pemerintahan, pembakaran fasilitas publik, hingga bentrokan bersenjata antara aparat dan kelompok yang dianggap ekstremis. Untuk menghadapi ketidakstabilan yang kian meningkat, Kazakhstan yang biasanya enggan meminta bantuan militer eksternal mengambil langkah ekstrim dengan meminta dukungan CSTO. Organisasi ini mengaktifkan mekanisme bantuan keamanan kolektif dan mengirim pasukan penjaga perdamaian. Rusia memimpin operasi tersebut dengan mengirimkan kontingen terbesar dan peralatan militer yang paling lengkap. Pasukan CSTO ditempatkan di beberapa lokasi strategis, terutama untuk melindungi infrastruktur vital seperti bandara, pusat energi, dan fasilitas pemerintah. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, situasi mulai stabil dan pasukan CSTO menarik diri setelah pemerintahan Kazakhstan kembali mengendalikan keadaan. Namun intervensi tersebut memunculkan banyak perdebatan. Bagi sebagian pihak, tindakan CSTO dianggap berhasil dan menjadi contoh nyata kerjasama keamanan regional yang efektif. Organisasi ini menunjukkan bahwa ia mampu merespon krisis dengan cepat dan terkoordinasi. Namun bagi yang lain, peristiwa ini justru mengonfirmasi tuduhan bahwa CSTO adalah alat Rusia untuk mempertahankan pengaruh politiknya di Asia Tengah. Mereka menilai bahwa intervensi tersebut lebih banyak membantu melindungi rezim dan elit politik Kazakhstan, bukan masyarakatnya. Selain itu, keberhasilan cepat operasi ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa mekanisme keamanan CSTO bisa digunakan untuk menekan gerakan pro-demokrasi jika dinilai mengancam stabilitas politik negara anggota. Peran Rusia dalam operasi Kazakhstan juga memperkuat persepsi bahwa
Moskow menggunakan keamanan sebagai soft power dan hard power, sekaligus mengirim sinyal bahwa ia masih merupakan kekuatan utama di kawasan pasca Soviet. Pada akhirnya, pembahasan tentang Rusia, regionalisme, dan CSTO membawa kita pada satu kesimpulan penting. Regionalisme versi Rusia adalah campuran antara kepentingan keamanan dan ambisi geopolitik. CSTO berada di tengah dilema itu sebagai organisasi yang ingin menjaga stabilitas, tapi terbungkus oleh dinamika kekuatan yang sangat dipengaruhi oleh Rusia. Kasus Kazakhstan 2022 menjadi contoh paling jelas bagaimana keamanan regional, politik domestik, dan geopolitik saling bertabrakan. Kasus intervensi CSTO di Kazakhstan paling kuat dalam dijelaskan melalui lensa realisme dan konstruktivisme yang saling melengkapi. Realistis karena menunjukkan bahwa pada akhirnya kekuatan Rusia yang menentukan efektivitas dan arah organisasi. Konstruktivis karena tindakan Rusia didasarkan pada identitas historis dan norma yang dianut tentang peran dan keamanan kawasan Eurasia.